Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 dengan anggota 1 Amalia Ramadan, 2 Giga Mahira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang akuntansi salam. Di sini kita akan membahas yang pertama, pengertian akad salam, yang kedua, jenis akad salam, yang ketiga, dasar syariah akad salam, yang keempat, rukun dan ketentuan akad salam. Yang kelima, karakteristik akad salam. Dan yang keenam, perlakuan akad salam. Yang pertama adalah pengertian akad salam. Salam sendiri dapat diartikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Menurut PSAK 103, salam sebagai akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli diperbolehkan meminta jaminan dari penjual. Yang selanjutnya ada jenis akad salam, yaitu ada salam dan salam paralel. Yang pertama salam. Salam yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua adalah salam paralel. Artinya, melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Pada gambar skema di samping adalah skema akad salam dan skema akad salam paralel. Pada skema akad salam, yaitu yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Lalu yang kedua, pembeli membayar kepada penjual. Dan yang ketiga, penjual menyerahkan barang. Yang kedua, skema akad salam paralel. Pada skema akad salam paralel di samping, dapat dijelaskan seperti Bulog sebagai pemberi akhir untuk memenuhi kebutuhan persediaan beras melakukan pemesanan gabah pandan wangi kadar air 12% kepada lembaga keuangan syariah amanah sebagai penjual. Atas pesanan tersebut, lembaga keuangan syariah amanah melakukan pemesanan barang yang sama kepada pembuat. Jadi, dalam transaksi salam paralel ini, lembaga keuangan syariah amanah mempunyai kedudukan sebagai penjual dan juga sebagai pembeli dengan akad yang terpisah. Dalam transaksi ini terdapat dua akad, yaitu akad pertama antara Bulog dengan lembaga keuangan syariah amanah sebagai penjual dan akad kedua antara lembaga keuangan syariah amanah sebagai pembeli kepada pembuat. Yang selanjutnya ada dasar syariah akad salam, yaitu yang pertama Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surat Al-Maidah ayat pertama. Selanjutnya ada hadis. Pada hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Dan hadis riwayat Ibnu Majah, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli tangguh mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk judi. Yang selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad salam. Rukun akad salam ada tiga, yaitu yang pertama pelaku yang terdiri atas penjual dan pembeli. Yang kedua objek akad yang berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. Dan yang ketiga ijab qabul atau serah terima.
Ketentuan syariah barang salam yaitu yang pertama, barang harus dapat dibedakan dan mempunyai karakteristik yang jelas seperti jenis, kualitas, ukuran, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang harus dapat ditakar atau ditimbang. Yang ketiga, waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam waktu kurun tertentu. Yang keempat, barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Yang kelima, jika barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad akan menjadi rusak, dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai barang tersedia atau membatalkan akad, sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima. Yang keenam, jika barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan qiyar. Qiyar adalah memilih untuk menerima atau menolaknya. Yang ketujuh, jika barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, jika barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Apabila pembeli menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga. Yang kesembilan, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua belah pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Yang ke-10, penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak diperbolehkan secara syariah. Yang ke-11, kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dengan barang lain. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, tetapi sumbernya berbeda, para ulama memperbolehkannya. Yang ke-12 adalah apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah. Dan yang terakhir ada ijab qabul atau serah terima, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya karakteristik salam. Fatwa DSN nomor 5/DSN MUI/Romawi 4/tahun 2000 tentang jual beli salam dijelaskan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan pembayaran. Alat bayar diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Dilakukan pada saat kontrak disepakati dan boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua, ketentuan tentang barang. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Yang keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, baik membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia. Yang kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya, pembatalan kontrak salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam, dijelaskan karakteristik salam paragraf 6 sampai dengan paragraf 11. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Paragraf 6, salam paralel dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Paragraf ke-7, spesifikasi dan barang harga pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Paragraf ke-8, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum. Paragraf ke-9, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. Paragraf ke-10, transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual atau produsen memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Selanjutnya berakhirnya akad salam. Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak antara lain: 1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang keempat, barang diterima. Selanjutnya, perlakuan akuntansi menurut PSAK 103. Akuntansi untuk pembeli. Dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam mengatur akuntansi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual. Dalam butir ini dibahas akuntansi pembeli, khususnya lembaga keuangan syariah sebagai pembeli, sedangkan akuntansi penjual akan dibahas dalam butir berikutnya dalam bab ini. Yang dimaksud pembeli dalam transaksi salam ini adalah pihak yang melakukan pemesanan barang, baik pembeli akhir maupun lembaga keuangan syariah sebagai pembeli dalam transaksi salam paralel. Dalam akuntansi untuk penjual tidak dibahas secara rinci akuntansi proses pembuatan barang. Beberapa hal yang terkait dengan akuntansi pembeli ini adalah: 1. Penyerahan modal kepada pembuat. 2. Penerimaan barang pesanan, di mana dalam penerimaan barang ini dapat dengan kualitas yang sama dengan kontrak tetapi dapat juga dengan kualitas yang berbeda dengan kontrak. Akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca. 1. Piutang salam. 2. Persediaan atau aset salam. 3. Piutang kepada petani. Akun-akun laporan laba rugi. 4. Keuntungan penyerahan aset salam. 5. Kerugian penyerahan aset salam. Akuntansi untuk penjual. Sebagaimana diatur dalam ruang lingkup PSAK 103 tentang akuntansi salam, bahwa yang dibahas dalam PSAK tersebut selain mengatur akuntansi dari pihak pembeli, diatur juga akuntansi salam dari sisi penjual. Jika diperhatikan, hanya sedikit ketentuan yang membahas akuntansi salam untuk penjual, yaitu paragraf 17 sampai dengan paragraf 19. Ketentuan akuntansi salam pada penjual hanya membahas tentang penerimaan modal dan penyerahan barang. Akun-akun pada penjual. Akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca. 1. Hutang salam atau kewajiban salam. 2. Persediaan atau aset salam. 3. Hutang kepada lembaga keuangan syariah. Akun-akun laporan laba rugi. 4. Keuntungan penyerahan aktiva. 5. Kerugian penyerahan aktiva. 6. Kerugian salam. 7. Keuntungan salam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.